bukan tanah yang udah nggak laku dijual di dalam pojokan, di dalam baru dia adalah dia tanah yang masih produksi, masih menghasilkan, produktif, masih panennya masih banyak-banyaknya. Itu yang diwakafkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru dikatakan engkau mendapatkan kebaikan. Albir, yang sedekah sedikit ya dapat juga pahala, tapi berbeda dengan yang mensedekahkan harta yang paling dia cintai. Nah itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kalau kita tanya, kira-kira kalau kita mendapatkan harta yang begitu lumayan, baru dapat nih, kira-kira apa yang ada di dalam benak pikiran kita? Baru dapat harta banyak nih, kira-kira dalam pikiran kita gunakan buat apa itu harta pertama kali? Macam-macam pikiran orang. Ada yang berpikir, wah ini mah buat renovasi rumah nih. Rumah udah ada, tapi kayaknya harus ditingkat lagi itu saat di atas. Rumah agak sempit lah, lebarin lagi, beli lagi tanah. Ada yang, wah masya Allah nih handphone udah lama banget, udah 2 tahun 3 tahun, malu pakainya, pengen ganti handphone baru. Ada yang juga, wah motornya kayaknya udah tua nih, beli ganti motor baru. Macam-macam pikiran orang. Tapi perhatikan Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW mendapatkan harta yang begitu lumayan. Untuk apa dipakai itu harta? Bukan buat renovasi rumah jemaah. Rumahnya Rasulullah itu 5 kali 5, dari awalnya sampai di Madinah sampai wafatnya pun di dalam rumah itu tidak berubah, tidak ganti dan tidak direnovasi. 5 kali 5, segitu aja rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak percaya, cek di YouTube, nonton sendiri. Dari awal nyampe di Madinah sampai wafat di dalam rumah itu segitu-gitunya lah rumahnya. 5 kali 5, nggak lebih nggak kurang. Dapat nih harta nih, Nabi Muhammad dapat harta yang melimpah pada tahun 10 Hijriah. Dipakai buat apa jemaah? Buat melebarkan rumahnya, buat tingkatkan rumahnya lagi tingkat 2? Tidak. Dia pakai pergi naik haji, disebut dengan haji wada. Dan pada saat itu Rasulullah membawa 100 ekor onta. Inilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita terkadang pikiran kita ini dangkal sekali, pikiran kita ini kadang cetek banget, udah dangkal sempit lagi. Yang kita pikir dunia aja. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kehidupan, memberikan kita keluasan daripada rezeki itu agar kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kebahagiaan akhirat yang khalidina fiha, kekal selama-lamanya, tidak pernah rusak. Apa yang ada di akhirat itu kalau di rumah mau direnovasi rusak ya rusak juga. Itu kalau di dunia. Ustaz, itu mah cerita Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim, kita kan bukan nabi. Taib, oke. Kalau itu adalah Nabi Muhammad dan itu adalah Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya, dan kita memang bukan nabi. Tapi ada satu kisah, dan dia juga bukan nabi, bahkan dia orang kafir. Ini biar kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Orang kafir, namanya adalah Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Dihafal, nanti kalau kita tanya bisa jawab, insya Allah ada hadiah. Namanya Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Siapa ini? Keponakannya Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kakeknya namanya Khuwailid, kakeknya si Hakim ini. Berarti ayahnya dia masih saudaraan dengan Khadijah. Berarti si Hakim adalah keponakannya Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini kafir nih, gembongnya Quraisy, Hakim bin Hizam bin Khuwailid, dan dia dilahirkan di dalam Ka'bah. Saking betul-betul mulianya nasabnya, dan dia orang terhormat. Lahirnya bukan di rumah sakit, bukan di tempat sembarangan, di dalam Ka'bah. Karena nggak sembarangan orang bisa masuk Ka'bah kecuali yang punya kehormatan, yang punya kedudukan nasab yang tinggi di kalangan Quraisy. Ini lahirnya nih di dalam Ka'bah. Dan Ka'bah dulu memang pintunya nggak tinggi seperti sekarang. Kita udah sampaikan di pelajaran kita Sirah Nabawiyah, itu ditinggikan oleh orang-orang Quraisy
ketika usia Nabi Muhammad SAW 35 tahun, terjadi perenovasian Ka'bah pada saat itu oleh orang-orang Quraisy. Maka orang-orang Quraisy meninggikan pintu Ka'bah itu biar tidak semua orang sembarangan bisa masuk. Kemudian harta mereka pun tinggal sedikit, karena yang mereka jadikan sebagai harta untuk merenovasi Ka'bah adalah harta yang halal. Akhirnya terjadilah namanya Hijr Ismail. Dulu Hijr Ismail itu temboknya tinggi bergabung dengan Ka'bah. Sekarang kita lihat Hijr Ismail cuma sepinggang doang, karena kurangnya harta. Nggak bisa lagi mereka beli batu bata, nggak bisa lagi mereka bangun, ya udah segitu aja. Yang penting ada tandanya, ini adalah Hijr Ismail, bagian daripada Ka'bah. Makanya orang yang sholat di dalam Hijr Ismail sama seperti sholat di dalam Ka'bah, karena dulu itu Ka'bah dindingnya bersatu dengan Ka'bah, tapi karena kurangnya harta orang Quraisy pada saat itu, ya sudahlah, yang penting ada aja pembatas Hijr Ismail. Nah itu si Hakim bin Hizam lahir dalam Ka'bah, ibunya udah nggak tahan lagi masuk, lahirlah di situ, dan dia adalah orang yang terhormat. Hakim bin Hizam bin Khuwailid ini adalah orang walaupun kafir, tapi dia cinta dan suka sayang kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah suami bibinya dan bibinya sangat dia cintai. Hakim ini sangat sayang kepada bibinya yang bernama Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Saking sayangnya Hakim bin Hizam ini, ketika terjadi pembaikotan, yaitu orang-orang Quraisy melarang untuk berinteraksi semuanya, untuk jual beli, nikah menikahkan, semuanya tidak boleh, harus menghajar, harus membaikot Rasulullah dengan sukunya Bani Hashim. Semuanya nggak boleh diajak bicara, semuanya nggak boleh transaksi jual beli, pokoknya diasingkan di tempat yang disebut dengan Syekh Abu Talib. Saking sayangnya ini Hakim kepada bibinya dan juga kepada Rasulullah, tapi kafir ini, bukan beriman kepada Rasulullah, tidak, kafir. Ketika datang kafilah dagangnya orang Syam ke Mekah, dia beli semua perdagangan itu dan dia berikan kepada Rasulullah dan kepada Bani Hashim yang sedang dibaikot di syiitnya Abu Talib. Dikasih semua, padahal kafir. Dan Hakim bin Hizam punya kebiasaan, setiap haji dia pasti akan mengkurbankan 100 ekor kambing dan 100 ekor onta. Jadi orang-orang Quraisy melaksanakan haji tawaf di rumah Allah itu sudah ada di zamannya Rasulullah, karena sudah disyariatkan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman bedanya apa? Mereka ketika melaksanakan haji, ketika tawaf di rumah Allah, mereka tambah-tambah perbuatan yang tidak ada ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti disebutkan dalam Al-Quran, bukaan wa tasbiyah. Mereka dalam keadaan bertepuk tangan, ketawa-ketawa, menangis, kemudian telanjang. Itu kondisi mereka ketika melaksanakan haji di hadapan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi udah ada jemaah. Dan kita sudah sampaikan di pelajaran Sirah Nabawiyah bahwasannya orang musyrikin Quraisy, mereka dikatakan musyrik bukan karena nggak percaya bahwasannya ada Tuhan namanya Allah. Mereka percaya itu ada namanya Allah, menciptakan langit, menciptakan bumi, bahkan mereka percaya Ka'bah itu adalah punya Allah. Cuman kenapa mereka dikatakan musyrik kafir? Karena mereka tidak mau hanya beribadah kepada Allah doang. Mereka maunya ya satu hari ini untuk Allah, besok bagi lagi untuk patung-patung berhala yang lain. Karena mereka punya syubhat di kepala mereka, kalau yang diibadahi cuma Tuhannya satu doang, yaitu si Allah. Begitu si Allah nggak ngasih apa yang kita minta, kita mau lari kemana kata mereka. Tapi kalau dibagi dua, si Allah nggak mau ngasih, kan bisa lari kepada Tuhan yang lain. Ada tempat pelarian. Itu syubhat mereka. Makanya mereka mengatakan, aj'alta ilahan wahidan inna hadza syai'un ujab. Kamu mau jadikan yang disembah itu cuma si Tuhan Allah doang satu? Ini perkara yang mengherankan Muhammad, kata mereka di dalam Al-Quran Allah kabarkan. Bukan mereka nggak yakin bahwasannya ada Tuhan namanya Allah, yakin. Tapi mereka nggak mau kalau cuma Tuhan Allah itu doang yang diibadahi, karena mereka berpikir kalau nanti dia nggak kasih, kita mau lari kemana? Kalau dibagi dua kan bisa ada pelarian. Nah itu jamaah, namanya aja jahiliyah, orang bodoh. Nah itu Hakim bin Hizam, dia berkurban setiap tahun 100 ekor kambing dan 100 ekor onta. Ini kebiasaan dia, kafir, bukan muslim, bukan. Dia bantu Nabi Muhammad SAW. Bahkan Hakim bin Hizam saking mulianya di hadapan orang-orang Quraisy, ada namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa ini tempat sakralnya orang-orang Quraisy.
tempat mereka kumpul, tempat mereka ngobrol, dan tidak boleh masuk ke dalam Darun Nadwah itu kecuali orang yang sudah berusia 40 tahun. Kalau di bawah 40 tahun haram, nggak boleh masuk karena itu tempat sakral, bukan tempat main-main. Kecuali Hakim bin Hizam, umurnya masih 15 tahun, diperbolehkan masuk ke dalam Darun Nadwah. Saking mulianya Hakim bin Hizam, kafir gembongnya orang Quraisy, nggak main-main. 100 ekor onta, 100 ekor kambing setiap tahun, jemaah. Ini biar antum tahu maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Biar antum tahu maksudnya apa. Maksudnya ketika Rasulullah diutus di kalangan orang-orang musyrikin Quraisy, itu memang ada sebagian orang-orang kafir yang punya akhlak baik, suka nolong, suka bantu, bahkan berkurban 100 ekor kambing dan 100 ekor onta. Memang udah ada itu dari dulu dan sampai sekarang. Di zaman juga kita ini ada orang-orang kafir yang baik begitu, sangat suka nolong orang, suka nolong orang fakir miskin, bahkan dia menghajikan, mengumrohkan orang Islam. Ada orang kafir seperti itu, tapi nggak sempurna akhlaknya. Makanya diutus Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak boleh baik, membantu sesama, tapi akhlak yang paling penting juga yang menjadi sempurnanya akhlak adalah berakhlak kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang kafir biarpun mereka baik, dermawan, tapi kurang sempurna karena tidak yakin dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Diutuslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan hal tersebut, mengajak orang beriman kepada Allah dan Rasul. Oleh karena itu jamaah, kalau kita sebagai orang Muslim beriman kepada Allah dan Rasul, tapi kita masih punya rasa pelit, berarti sama, akhlak kita juga belum sempurna. Karena yang dikatakan orang yang sempurna akhlaknya, pertama beriman kepada Allah dan Rasul, yang kedua dia nggak bakal pelit. Ini udah konsekuensi. Orang yang sempurna akhlaknya, beriman kepada Allah dan Rasul dan tidak pelit. Kenapa? Karena iman dan pelit nggak mungkin bersatu dalam satu tubuh. Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, la yajtami'u syuh wal iman di qalbi rajulin wahidin abada. Kata Rasulullah, nggak mungkin bersatu di tubuh seorang yang beriman antara iman dan pelit, itu nggak mungkin. Kalau dia beriman, pasti pelit akan hilang dari dirinya. Kalau dia pelit, ya pasti dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Karena dia nggak yakin Allah akan membalas apa yang dia kerjakan, makanya dia pelit. Orang pelit kan begitu. Kenapa sih kamu pelit? Nggak mau keluarkan harta kamu? Ya berarti karena dia nggak yakin yaumul hisab, yaumiddin, hari pembalasan. Kalau dia yakin pasti dia nggak pelit. Kenapa? Dia tahu berapapun saya keluarkan pasti Allah balas. Untuk apa saya pelit? Itu kan konsekuensinya. Makanya kata Nabi, nggak mungkin bersatu antara iman, beriman kepada hari akhirat, Allah yang membalas semua amalan perbuatan hambanya, dengan sifat pelit. Itu nggak mungkin bersatu karena saling bertentangan itu. Kalau dia percaya hari pembangkitan, hari pembalasan, pasti pelit itu hilang secara otomatis. Tapi kalau dia ragu, kurang yakin, ya datanglah pelit. Makanya dia nggak mau keluarkan hartanya. Makanya perhatikan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan antara beriman kepada Allah dan hari akhir dengan pelit. Apa buktinya? Apa contohnya? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifa. Kan begitu hadisnya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hari pembalasan, maka muliakanlah tamunya, muliakanlah jaruhu, muliakanlah tetangganya. Ini memuliakan tamu sama memuliakan tetangga kan butuh biaya. Makanya digandengkan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Ada lagi hadis yang lain, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakanlah tetangganya. Bahkan disebutkan dalam hadis juga yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sampai mencintai diri kalian, sampai mencintai saudara kalian sebagaimana mencintai diri kalian sendiri. Dan mencintai orang lain kan butuh biaya juga. Kita berikan hadiah, kita bantu dia, kita berikan sedekah, termasuk juga kurban, adalah membagi kepada orang yang membutuhkan. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakim bin Hizam, saking dermawannya dalam keadaan dia kafir, dia pernah membeli baju, yang baju ini milik sejarah yang begitu penting. Baju ini bekasnya seorang raja yang bernama Ziyazan.
Ziyazan ini adalah dulu rajanya negeri Yaman dan dia udah mati, udah lama. Nah, tinggal bajunya. Nah, bajunya diperjualbelikan. Baju bekasnya seorang raja. Bukan raja main-main, raja yang dikenal, legenda ini baju ini. Dibeli berapa? Disebutkan 50 dinar. Antum tahu 50 dinar itu di zaman Rasulullah SAW, satu keping dinarnya beratnya sama dengan 4,44 gram emas. Ya, Anda nggak tahu berapa 1 gram emas sekarang. Mungkin bisa 800.000 lagi naik sekarang emas. Bikinlah biar gampang kita menghitungnya. Bikinlah harganya satu koin dinar itu 3 juta rupiah. Antum kali 3 juta kali 50 dinar. Karena harganya 50 dinar harga baju tadi. Kurang lebih berarti kalau dikali 3 juta sama dengan 150 juta. Kali 3 juta. Itu harga bajunya yang dibeli oleh Hakim. 150 juta kafir. Dia beri buat apa? Dia berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dia suka sama Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad pada saat itu nggak mau terima. Kata Nabi Muhammad SAW, saya tidak akan terima baju ini kecuali saya beli dari engkau. Nabi Muhammad juga nggak mau menerima. Begitu aja, gratis nggak mau. Akhirnya kata Hakim bin Hizam, ya sudahlah. Padahal saya ingin menghadiahkan untukmu, tapi kalau memang dipaksa untuk dibeli juga ya sudah, belilah, terserah berapa harganya. Dibeli oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah dibeli, ternyata baju itu nggak dipakai oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi diberikan kepada anak daripada anak yang sangat dia cintai. Bahkan sempat diangkat orang tuanya, ayahnya sebagai anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya? Usamah bin Zaid. Zaid bin Harisa dulu sempat diangkat oleh Nabi sebagai anak angkat. Nah, Zaid bin Harisa punya anak namanya Usamah. Nah, baju itu diberikan kepada Usamah. Antum tahu Usamah bin Zaid ini bukan orang ganteng. Usamah bin Zaid ini dia adalah orang yang berkulit hitam. Mukanya pun nggak ganteng, mukanya jelek, rambutnya apalagi rambutnya keribuk. Pokoknya nggak ada yang bagus-bagusnya dari Usamah ini. Jelek, hitam, tapi hatinya suci. Tapi imannya indah. Dia adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Dikasih tuh baju Ziyazan itu, seorang raja yang legenda itu. Dipakai oleh Usamah, dibawa jalan ke pasar, ketemu sama Hakim yang sempat memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Kata Hakim bin Hizam, "Hai Usamah, Usamah ini kan hitam jelek. Kau pakai baju itu bukan baju sembarangan, itu baju legenda. Baju yang dipakai oleh raja yang terkenal, raja Yaman namanya Ziyazan. Berani-berani yang kau pakai baju itu. Pergi bawa jalan-jalan ke pasar." Kata Usamah bin Zaid, "Saya dan orang tua saya lebih baik daripada raja Ziyazan. Kenapa? Saya muslim, saya beriman. Ziyazan kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Nah, ini jemaah. Muslim lebih baik daripada seorang kafir. Usamah bin Zaid adalah sahabat Nabi. Ayahnya Zaid bin Harisa juga adalah sahabat Nabi SAW. Yang mana Zaid bin Harisa ini dulu juga adalah aslinya dibeli oleh Hakim bin Hizam. Jadi ceritanya Zaid bin Harisa ini dibeli oleh Hakim bin Hizam di pasar karena sempat dijual sebagai seorang budak. Kemudian diberikan kepada bibinya sebagai hadiah, Khadijah Ummul Mukminin, bibinya Hakim. Nah, Khadijah memberikan hadiah lagi kepada Rasulullah, dan disitulah Rasulullah SAW membebaskan Zaid bin Harisa. Itu asal muasal Zaid bin Harisa dan Usamah bin Zaid. Kemudian Hakim bin Hizam mendengarkan apa yang disebutkan oleh Usamah bin Zaid tadi, bahwasanya muslim lebih baik daripada seorang kafir, dan dia pun akhirnya masuk ke dalam Islam. Walaupun agak terlambat. Dia masuk ke dalam Islam ketika Fathul Mekah, ketika pembebasan kota Mekah, berbarengan dengan Abu Sufyan. Termasuk juga gembongnya, tokohnya musyrikin Quraisy. Berbarengan mereka masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya ketika pembebasan kota Mekah. Ketika Hakim bin Hizam ini sudah masuk ke dalam Islam, dia pun hadir di peperangan yang disebut dengan Perang Hunain. Karena setelah Fathul Mekah ada perang namanya Perang Hunain. Nah, Hakim hadir di situ. Ketika itu Rasulullah SAW mendapatkan harta rampasan ghanimah yang sangat banyak. Karena memang di Perang Hunain banyak sekali Rasulullah SAW mendapatkan harta ghanimah. Dibagi-bagikanlah itu harta ghanimah, termasuk kepada mu'allaf yang baru masuk Islam, dan Hakim pada saat itu baru masuk Islam. Dia dapat 100 ekor kambing. Kemudian Hakim minta lagi, ya Rasulullah, minta lagi.
Ya Rasulullah, minta lagi. Sampai akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal mal khadiratul hulwah." Wahai hakim, harta yang saya berikan kan udah diminta, dikasih, minta, dikasih. Akhirnya kata Rasulullah, ini harta hijau dan manis rasanya. Wa ni'ma sahibul muslim liman akhadahu bihaqqihi. Dan yang paling bagus diambil harta ini oleh seorang muslim dan dia letakkan harta itu pada tempatnya. Apa itu tempatnya? Faja'alahu fi sabilillah wal yatama wal masakin wa binis sabil. Dia letakkan di jalan Allah dan di tempat anak yatim dan orang-orang miskin dan ibnu sabil. Wa man lam ya'khudhu bihaqqi fa huwa ka'akil ladzi lam yashba'. Siapa yang mengambil harta itu dan tidak diletakkan pada haknya, tidak diberikan kepada jalan Allah, tidak diberikan kepada anak yatim, tidak diberikan untuk orang miskin, tidak diberikan untuk ibnu sabil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan seperti orang yang makan tapi nggak pernah kenyang. Itulah orang yang menumpuk-numpuk hartanya, pelit, tidak mau dia keluarkan di jalan Allah, pelit, tidak mau berkurban, nggak akan ada rasa kenyang dan keberkahan pada harta itu. Makanya orang pelit terus saja dia. Makin dia simpan, makin dia pelit. Bahkan kalau ada orang yang dermawan suka membantu, dia malah sakit hati. Kan begitu orang pelit. Ada orang pelit jenisnya dua orang jemaah. Ada yang dia pelit untuk dirinya, dia nggak mau ngasih ke orang. Ada juga orang pelit, kalau dia lihat orang yang membantu orang lain, malah justru dia sakit hati karena melihat orang bantu orang lain. Pelit untuk dia dan juga dia pengen orang lain untuk pelit seperti dia. Makanya hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak akan pernah suka kepada kesombongan. Seperti apa kesombongan yang tidak disukai oleh Allah? Perhatikan ayat yang sama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhul. Mereka adalah orang-orang yang pelit dan mengajak orang lain untuk pelit seperti dia. Nggak usah berkurban. Kau udah capek cari harta itu, lu susah payah, peras keringat, panas-panasan. Masa kau keluarkan begitu aja untuk kasih kepada orang? Enak aja begitu. Mending disimpan. Nah itu orang yang mengajak orang lain untuk pelit. Itu adalah contoh kesombongan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu